Baik, pemirsa Anda masih menyaksikan Market Opening. Kita akan lanjutkan dengan informasi emiten update. Yang pertama kita akan cermati ini adalah saham-saham BUMN karya khususnya yang berkibar. Dan ini menyusul adanya peraturan menteri yang mengatur bahwa BUMN bisa menjual asetnya kepada lembaga pengelola investasi. Kemudian berikutnya ada Sentul City Tbk atau BKSL yang resmi menjual Ion Mall Sentul City Bogor senilai 1,9 triliun kepada PT Ion Mall Indonesia. Dan selanjutnya ada di kuartal 1 2021, laba dari Arwana Citra Mulia dengan kode saham ARNA yang mengalami kenaikan 80,11% atau sekitar 118,33 miliar rupiah. Emiten update berikutnya ada Bumi Resources Minerals dengan kode saham BRMS yang meraih dana hingga 1,6 triliun dari rights issue di mana sebagian untuk melakukan pengeboran emas di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah. Ya, kita kan fokus pada emiten BUMN karya, di mana saham-saham dari emiten BUMN karya ini menghijau pada perdagangan Senin, utamanya adalah sektor konstruksi. Ya, kenaikan harga ini menyusul pemberitaan bahwa BUMN kini dapat menjual asetnya kepada lembaga pengelola investasi atau LPI. Ya, berdasarkan data RTI pada penutupan Senin kemarin, saham dari PT Waskita Karya dengan kode saham WSKT memimpin penguatan sebesar 6,4% di level 1080. Kemudian PT Adikarya naik 2,35% di level 1090. Kemudian PT PP menguat 2,05% di level 1245. Sementara saham dari Wijaya Karya naik 1,08% di level 1405. Ya, perusahaan BUMN kini dapat menjual asetnya kepada lembaga pengelola investasi. Dan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 dan di dalam BELI tersebut terdapat 2 pasal yang diubah dari aturan sebelumnya kemudian 1 pasal tambahan, yakni perubahan pasal 5 dan 9 kemudian penyisipan pasal 9A di antara pasal 9 dan pasal 10. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Hosiana. Iya, Mbak Hosiana, kita akan cermati nih, saham-saham BUMN karya kemarin mengalami lonjakan khususnya yang berbasis konstruksi. Bagaimana ini analisis Anda? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut hingga hari ini atau hanya sentimen sesaat saja? Iya, sebenarnya kalau kita lihat sih katalis positifnya memang kalau untuk saham-saham BUMN karya ini masih dikarenakan tadi ya LPI itu ya. Jadi apakah kebijakannya nanti bisa membantu proses divestasi dari BUMN karya yang infrastruktur ini. Tapi sebenarnya kalau dari sisi fundamental memang kalau kita akui dari sisi keuangannya sendiri kan ini ya seiring kemarin COVID-19 jadinya kan untuk kontrak dan juga income-nya kan juga memang kalau kita lihat kan mesti terkontraksi ya. Jadi kalau kita lihat masih cukup berat lah kalau dari sisi fundamental. Nah jadi kalaupun dia naik itu sih kecenderungannya memang masih short term aja ya. Karena kalau mau masuk ke sisi BUMN karya ini memang kalau kita lihat sih masih cukup untuk tahun ke depan sih kita melihatnya memang masih ada potensi gain. Tapi memang cenderung bersabar nih untuk prospeknya gitu dibandingkan dengan kalau kita lihat ya di saham di emiten lain gitu. Jadi sebenarnya sih kalau memang melihat keyakinannya sih sebenarnya masih cukup berat lah untuk arah ke saham BUMN ini. Baik. Opening market pagi ini saja sudah tertekan sekitar 0,63%. Pemirsa dan juga Mbak Hosiana di 6.017. Tadi Anda katakan memang rawan profit taking dan sudah terjadi saham-saham BUMN yang kemarin mengalami lonjakan signifikan. Seperti Waskita Karya saja hari ini sudah mulai melemah 0,93% di level 1070. Nah, bagaimana nih bagi investor maupun traders nih dalam menyikapi perdagangan hari ini setelah kemarin mengalami lonjakan tekanan yang cukup kuat begitu, lonjakannya sekarang turun. Apakah dijual juga, dilepas atau di hold? Oh, untuk saham-saham BUMN karya ya Pak ya? Iya. Sebenarnya sih kalau misalnya dia profit ya mungkin sebenarnya kalau kita lihat ya mungkin agak ya kita sih belum saranin untuk masuk dulu ya. Karena kalau kita lihat nanti ISG sendiri sih masih rawan terkoreksi juga ya kalau kita lihat dari momentumnya yang sampai di first half ini. Nanti kalau mau masuk lagi memang udah mendekati awal dari second half lah kalau kita lihat maksudnya semua emiten nanti akan naik juga karena satu udah momentum dari aktivitas ekonomi, vaksin udah terdistribusi, jadi harusnya nanti untuk arah ke beralih ke emiten infrastruktur itu juga udah mulai positif karena kalau kita lihat kan jadwalnya
SWF sendiri kan beroperasi di bulan harusnya April ini ya, Maret Iya. April kan jadwalnya gitu. Itu sih, tapi selama kalau kita lihat divestasinya masih belum dalam waktu dekat belum terlihat jelas sih, cuma Oke. masih dalam rencana, sebenarnya kita amati aja sih. Wow, jadi bagaimana bagi mereka yang sudah memiliki portofolio Waskita Karya, Adikarya, kemudian Oke, Wijaya Karya, karena kita tahu ini kan mungkin untuk investasi jangka panjang, mengingat aset-asetnya bisa melalui lembaga pengelola investasi begitu. betul Sebenarnya kan betul peluangnya menjanjikan apabila memang betul. nanti dilirik begitu oleh investor. Iya, iya. Sebenarnya sih kalau mau beli di harga sekarang Hmm, itu udah cukup murah juga ya. Tapi Oke. kalau kita lihat tadi memang masih harus bersabar kalau dia mau untuk realisasi profit. Karena kalaupun naik Hmm, pasti masih cukup tipis ya gitu Oke. profitnya gitu. Jadi kalau mau beli dari sekarang nggak masalah. Kalau yang udah punya terus Hmm. misalnya harganya turun itu bisa average down juga sebenarnya. Oke, bisa cicil beli lagi Ya, kalau kita memang memiliki amunisi betul, begitu ya betul. untuk saham-saham BUMN Karya sendiri. Oke, dengan fluktuasi dari pergerakan nilai tukar rupiah yang Anda katakan memang range-nya antara 6.000 kemudian 6.100 berarti kan memang sempit sekali begitu. Berlangsung sampai Betul. kapan kondisi seperti ini kira-kira Mbak Osiana? Iya, jadi kalau kita lihat ini momentum Hmm. dia untuk tembus ke resisten yang lebih tinggi ya, Hmm. misalnya 6.300 itu mungkin paling cepet ya kalau kita lihat nanti lah ya setelah rilis PDB kuartal 1. Karena sampai ke arah Oke. 6.000-6.100 ini pasti masih menunggu dari rilis data GDP. Ya, ya. Ya, itu kemungkinan kan nanti di awal bulan depan gitu. Nah, Hmm. selanjutnya kan kita masuk momen lebaran nanti Ya. kan. Nah, harapannya sih nanti data inflasi kita dan juga konsumsi dan ya tadi makro yang lainnya bisa lebih positif lagi. Itu yang mendorong nanti IHSG setelah nanti sempat terkoreksi lagi misalnya ke arah 5859 dia bisa naik lagi ke sekitar 6.100 gitu. Wow. Nah, terus nanti kalau kita lihat lagi adalah gimana nanti respon dari pergerakan investor dari sisi global yaitu US yield gitu. Karena kan harusnya Baik. kalau di domestik aja kita udah mulai arahnya membaik, inflasi di globalnya juga ada potensi juga mengalami peningkatan ya. Walaupun memang kalau dari The Fed sendiri menyampaikan kalau memang kecenderungannya itu masih temporary ya kalau inflasinya itu terus meningkat gitu. Nah itu sih tadi Baik. kalau inflasi diekspektasikan meningkat, berarti kan nanti ada tekanan lagi dari peningkatan yield US-nya. Karena kan pasti itu juga cerminan dari ekspektasi inflasi investor. Nah itu Baik. sih tantangannya adalah pergerakan nilai tukar. Nah, tadi terkait dengan konsumsi yang udah meningkat, aktivitas masyarakat yang meningkat, akibatnya nanti kan impor kita juga akan meningkat ya. Iya, iya. Nah, ini balik lagi nanti apakah ada tekanan nih terhadap kebutuhan nilai tukar juga. Karena kan kalau misalnya impor kita meningkat kan berarti kita Iya. juga butuh dolar dalam jumlah yang lebih meningkat lagi. Itu sih, Pak. Betul, tapi di sisi lain kalau kita bicara mengenai kinerja ekspor impor begitu yang memang surplus, ada pertumbuhan ekonomi di China begitu secara tahunan double digit juga 18%-an. Apakah ini Iya. bisa menguntungkan bagi emiten-emiten yang memang ada orientasi ekspor, khususnya ke China misalnya? Oh ya jelas, seperti batu bara ya. Kalau Hmm. kita lihat ini kan di beberapa hari ini beritanya juga cukup positif ya, Iya. yaitu nanti pemerintah juga akan menambah lagi potensi kalau misalnya untuk bisa diekspor gitu. Oke. Nah sebenarnya kalau kita lihat tadi itu emiten yang memang orientasinya ekspor ke China ya, itu tadi adalah batu bara, CPO dan juga industri seperti kalau kita lihat adalah Iya. seperti ya yang mensuplai dari kayak ya semi barang jadi lah yang ke China gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Oke. sisi komoditasnya aja ya, karena kan emitennya yang cukup bagus dan juga banyak di bursa kan dari sisi komoditas. Jadi sebenarnya nanti Oke. untuk kedepannya ya dan juga seiring momentum biasanya kan kalau di akhir tahun ya menjelang akhir tahun itu mulai dari bulan September harusnya emiten batubara udah mulai arahnya positif nih. Jadi kita Oke. bisa melihat juga sih untuk Baik. batubara kalau mau Kita untuk, akan bahas invest lebih jauh jangka panjang. untuk emiten-emiten batu bara begitu apa saja yang mungkin Anda bisa rekomendasikan untuk investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini yang tertekan kembali. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali.